Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, khususnya muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah di bab 2 operasi hitung bilangan cacah, khususnya latihan 5 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan 5 di halaman 42 ya. Di sini ada 10 nomor ya untuk latihan 5 tentang melakukan dan menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung. Nah, di sini sebelum kita mulai membahas soalnya, seperti biasa ya kita bahas bagaimana cara melakukan penaksiran operasi hitung. Nah, jadi menaksir hasil operasi hitung. Nah, cara untuk menaksir itu berarti kita memperkirakan ya. Nah, memperkirakan operasi hitung untuk mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, ini misalnya ada penaksiran ke puluhan terdekat ataupun penaksiran ke ratusan terdekat. Lah, untuk menaksir suatu operasi hitung terlebih dahulu kita harus membulatkan bilangan tersebut. Nah, entah itu pembulatannya ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat atau ke ribuan terdekat. Misalnya ini ya, saya kasih satu contoh aja. Nah, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Ya, taksiran operasi hitung, ingat kalau menaksir berarti kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. Itu tujuannya apa? Untuk mempermudah adik-adik sekalian ya. Ini misalnya 28 ditambah 54. Lah, taksirannya kira-kira berapa? Hasilnya kira-kira berapa? Karena diminta ke puluhan terdekat berarti ini kita bulatkan ke puluhan terdekat. 28 berarti bulatkan ke puluhan terdekat jadinya 30 ya, karena di sini satuannya adalah 8. 8 itu 5 ke atas ya. Jadinya kita bulatkan naik jadi 30. Kemudian 54. Satuannya 4 berarti 4 itu di bawah 5, maka pembulatannya adalah ke bawah atau turun ya. Jadinya di sini tetap 50 ya. Jadi 28 tambah 54 itu berarti kira-kira jadinya 30 tambah 50. Ini kita bulatkan, setelah itu kita hitung hasilnya 80. Nah, ini adik-adik sekalian, jadi untuk penaksiran itu tujuannya adalah kita supaya mudah menghitungnya, kita bulatkan baru kita hitung. Nah, demikian juga untuk penaksiran yang ratusan maupun ribuan ya, dan juga untuk operasi hitung lainnya, entah itu pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Ini saya kasih satu contoh lagi misalnya ya, yang untuk perkalian. Nah, di sini kita diminta untuk menaksir ke ratusan terdekat. Misalnya 323 kali 185 karena diminta penaksirannya itu dibulatkan ke ratusan terdekat, berarti kita lihat 323. Nah, puluhannya 2 berarti kita bulatkan jadinya 300 ya, karena 2 itu di bawah 5. Nah, kemudian 185 puluhannya 8. 8 berarti dia 5 ke atas, maka pembulatannya naik jadinya 200. Jadinya 300 dikalikan 200, hasilnya adalah 60.000 ya. Nolnya kita simpen. 2 kali 3, 6, nolnya 4 kita tempelkan, itu lebih mudah. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Jadi tujuan dari penaksiran itu adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung. Langsung saja kita ke latihan 5 ya, nomor 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini yang A ada 45 tambah 39, B 149 dikurangi 19, kemudian yang C ada 36 kali 22, dan yang D ada 348 dibagi 68. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Jadi 45 tambah 39 ke puluhan terdekat. Nah, 45 berarti jadinya 50 ya. 5 berarti kan 5 ke atas bulatannya naik jadi 50, kemudian 39. Nah, 39 satuannya 99 berarti pembulatannya naik juga ya, jadinya 40. 50 tambah 40 jadinya 90. Jadi 45 tambah 39 itu kira-kira hasilnya adalah 90 ya penaksirannya. Kemudian untuk yang B ada 149 dikurangi 19. Nah, ini diminta pembulatannya ke puluhan terdekat. Jadi ini
satuannya 9 berarti jadinya 150, kemudian 19 kita bulatkan jadinya 20 karena satuannya 9 juga ya, bulatannya naik. Berarti 150 dikurangi 20 hasilnya adalah 130. Lanjut yang C ada 36 kali 22. Nah, 36 berarti pembulatannya jadinya 40 ya, satuannya 6 berarti pembulatannya naik. 22 satuannya 2 berarti pembulatannya turun jadinya 20. 40 kali 20, 4 kali 2 8, nolnya kita tempel jadinya 800 untuk yang C ya. Kemudian untuk yang D ada 348 dibagi 68. Nah, pembulatan kepulauan terdekat berarti satuannya 8, pembulatannya naik jadi 50 ya. Jadi 350 dibagi 68, 8 berarti pembulatannya juga naik. Nah, berarti jadi 70. 350 bagi 70, nolnya kita coret, 35 bagi 7 hasilnya adalah 5. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini taksilah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Nah, ini ada 386 ditambah 249, 527 dikurangi 172, 243 kali 139, 480 dibagi 249 ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk yang nomor 2 di sini juga sudah coba saya kerjakan ya. Oke. Ke ratusan terdekat berarti kita bulatkan dulu, setelah itu baru kita hitung. 386 kalau penaksiran pembulatan ke ratusan berarti kita lihat puluhannya 8. 8 berarti pembulatannya naik jadinya 400 ya. 249 puluhannya berarti 4, berarti pembulatannya turun jadi 200. 400 tambah 200 600 ya. Itu untuk nomor 2A. Kemudian yang B ada 527 dikurangi 172. Puluhannya 2 ya, puluhannya 2 berarti pembulatannya turun jadinya 500. 172 puluhannya 7 berarti kita bulatkan naik jadinya 200 ya. 500 kurang 200 hasilnya adalah 300. Kemudian untuk yang C ada 243 kali 139. Nah, puluhannya 4 berarti pembulatannya turun jadi 200. 139 puluhannya 3, pembulatannya juga turun jadi 200. Berarti 200 kali 100 hasilnya 2 kali 1 2 tambah nolnya 4 jadinya 20.000. Kemudian ini ada yang D 480 dibagi 249. Nah, 480 kalau kita bulatkan jadinya 500 ya, karena pulangnya 8 berarti bulatannya naik jadi 500. Kemudian 249 berarti puluhannya 4 kita bulatkan menjadi turun ya, turun jadinya 200. Nah, ini kalau kita hitung susah ya adik-adik, jadinya 2,5. Nah, ini sebenarnya bukan penaksiran ya. Mungkin kalau di sini jadinya 600 misalnya 580 lah, itu lebih mudah lah. Mungkin itu yang dimaksud soalnya atau seperti apa ya, nanti kebijakan guru ya. Untuk yang bagian D ini kalau kita hitung hasilnya malah 2,5 ya. Agak susah juga adik-adik sekalian ya. Itu untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Di kelas 4 terdapat 28 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Berapakah kira-kira jumlah siswa kelas 4 jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Oke ya. Untuk yang soal nomor 3, jadi diketahui siswa kelas 4 laki-laki 28, kemudian siswa kelas 4 perempuan 11. Ditanya berapa kira-kira jumlah siswa kelas 4? Oke ya. Jadi jumlah siswa kelas 4 kira-kira, nah ini diminta dibulatkan ke puluhan terdekat. 28 tambah 11. Nah ini kepulauan terdekat satuannya 8. 8 berarti pembulatannya naik jadinya 30. Ini satuannya 1 berarti pembulatannya turun ya, jadinya 10. 30 tambah 10 40. Jadi kira-kira jumlah siswa kelas 4 jika dibulatkan kepulauan terdekat adalah 40 siswa. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu membeli 3 kantong kancing. Setiap kantong berisi 18 kancing. Berapa kira-kira jumlah seluruh kancing yang ibu beli? Oke, untuk yang nomor 4 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian. Jadi ibu membeli 3 kantong kancing. Tiap kancing berisi 18 kancing ya. Maaf, tiap kantongnya isinya 18 kancing. Ditanya, berapa kira-kira jumlah seluruh kancing yang ibu beli? Oke, jumlah seluruh kancingnya berarti
3 dikalikan 18 ini kalau penghitungan cara asli ya 54. Tapi karena kira-kira tujuannya untuk memudahkan, maka 3-nya tetap 3, tetapi 18-nya ini bisa kita bulatkan ke puluhan terdekat jadinya 20 ya. Nah, kira-kira seluruh kancing 3 kali 20 hasilnya adalah 60. Jadi jumlah seluruh kancing yang Ibu beli kira-kira ada 60 kan kancing. Itu adik-adik sekalian untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dimas memiliki uang sebanyak 14.900. Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen yang dapat dibeli Dimas? Oke, untuk yang nomor 5 ini langsung saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Tidak saya tulis diketahui ditanya jawab. Jadi tadi uang Dimas itu 14.900 ya. Kemudian harga satu kantong permennya ya, harga permennya itu adalah 475 itu per bungkus. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungan berarti kita bulatkan ya, ini kita bulatkan ke ribuan terdekat ya. Jadi yang kita lihat adalah ratusannya, ini 9 berarti dibulatkan ke atas jadinya 15.000. Sedangkan ini kita bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ratusan terdekat karena 7 berarti kita bulatkan ke atas ya. Jadinya 500 ya. Jadi 15.000 dibagi 500 hasilnya adalah 30. Jadi banyak permen yang dapat dibeli Dimas kira-kira 30 bungkus. Itu ya adik-adik sekalian, kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause atau diulangi terlebih dahulu. Jadi ingat pembulatannya untuk perkiraan ya, operasi hitung di sini tujuannya adalah untuk mempermudah. Jadi di sini supaya lebih mudah menghitungnya kita bulatkan ke ribuan terdekat. Di sini supaya lebih mudah menghitungnya kita bulatkan ke ratusan terdekat. Jadinya kalau ke ribuan terdekat yang kita lihat adalah ratusannya ya. Ratusannya itu 9 jadi pembulatannya naik. Kemudian kalau ke ratusan terdekat yang kita lihat puluhannya. Puluhannya 7 berarti pembulatannya juga naik jadi 500 jadi 15.000. Itu adik-adik sekalian ya untuk latihan 5 soal nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 6 sampai dengan 10 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.